Assalamualaikum Mbak Raya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita akan membahas tentang fenomena supranatural. Di Indonesia, kasus-kasus supranatural itu banyak sekali dilaporkan, banyak sekali disebutkan, dan diceritakan. Jumlahnya tentu saja jauh lebih banyak daripada yang pernah dikaji oleh media-media barat tentang fenomena-fenomena misteri di negara masing-masing. Tetapi berbagai fenomena misterius di Indonesia tidak menyeruak keluar, tidak banyak diberitakan di media-media yang populer karena misteri-misteri di Indonesia pada umumnya picisan. Dalam artian kita menganggap sesuatu menjadi misteri padahal sesuatu itu bisa diungkapkan oleh sains. Misalkan begini, kita punya cerita tentang rumah kentang. Hanya bermula dari di sekeliling rumah itu tercium bau kentang. Itu saja sampai di situ. Tetapi kemudian banyak berita-berita burung yang melingkupi hal itu. Padahal kalau mau ditanyakan sama orangnya langsung, selesai ceritanya sudah tidak akan ada misteri lagi. Tetapi walaupun ada cerita langsung dari pemilik rumahnya, orang tetap tidak mau percaya itu. Orang tetap pengen menjadikan itu misteri. Contoh yang lain adalah rumah gurita. Misalkan itu dianggap sangat misterius. Bahkan sempat berkali-kali ditayangkan di berbagai media massa. Padahal kalau ditanya langsung sama orangnya kan selesai. Jadi cerita-cerita yang ada di Indonesia terkait misteri itu tidak pernah masuk ke dalam penyelidikan detektif, tidak pernah dibahas oleh kepolisian, tidak pernah dibahas oleh para ahli. Semuanya hanya berdasarkan kabar burung. Berbeda dengan kasus-kasus yang terjadi di negara-negara yang relatif sudah maju. Dalam konteks ini kita akan membahas tentang wajah Belmes, sebuah fenomena yang diklaim sebagai penampakan paling spektakuler dari aktivitas paranormal. Bagaimana ceritanya? Lantai rumah yang sepenuhnya adalah beton tiba-tiba memunculkan wajah-wajah misterius dari orang-orang yang misterius dengan berbagai ekspresi. Tidak selesai sampai di situ, wajah-wajah itu mengeluarkan suara-suara lirih yang seperti suara tangisan. Astagfirullahaladzim. Kita mulai. Cerita bermula pada 23 Agustus 1971 di sebuah pemukiman di kawasan selatan Spanyol di dekat Cordoba pada musim panas. Seorang perempuan yang namanya Maria Gomez menemukan sesuatu yang sangat unik di lantai dapur rumahnya. Dia menemukan ada sketsa wajah yang tiba-tiba timbul dari situ. Wajah itu sepertinya wajah seorang laki-laki yang entah karena apa keriputnya menandakan sesuatu yang sangat aneh. Dia ketakutan, dia panik, dia kemudian lapor pada suaminya. Suaminya berusaha menghapus gambar itu dengan semua cara yang bisa dia lakukan, tetapi alih-alih terhapus, wajah itu malah berubah ekspresi. Matanya menjadi sedikit lebih besar, dan mulutnya juga sedikit terbuka. Wajahnya menampakkan kekesalan. Upaya untuk menghapus dihentikan, dan keluarga itu langsung memberitahu kepada tetangganya apa yang terjadi dan meminta tolong kepada siapapun yang mungkin bisa membantu. Tidak ada yang bisa membantu, sampai akhirnya beberapa hari kemudian anak dari Maria, Miguel, memutuskan untuk menghancurkan lantai rumahnya dengan kapak. Lukisannya dihancurkan. Cruk, 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 selesai. Tepat 1 minggu sejak kemunculan pertama, wajah itu muncul lagi dengan raut muka yang sama, dengan ekspresi yang sama, dan ada di tempat yang sama. Kali ini kasusnya lebih mengerikan karena Maria Gomez melihat bagaimana proses kemunculannya. Perlahan-lahan dan mencetak begitu saja di lantai dapur rumahnya. Keluarga itu berusaha untuk mencari bantuan di sekitar keluarganya dulu. Sehingga ketika wajah itu bermunculan terus-menerus secara acak di dapur itu, warga sekitar melihat dengan mata kepala sendiri. Jadi penampakan ini bukan hanya dilihat oleh 1-2 orang, tapi begitu banyak orang, puluhan orang, tetangga yang melihatnya. Tidak semua bisa melihatnya karena wajah-wajah itu timbul tenggelam sesuka hatinya. Kadang-kadang dia terlihat begitu saja di depan begitu banyak orang, kadang-kadang orang nungguin tidak terlihat sedikit pun. Jadi ini adalah fenomena yang sungguh-sungguh sangat aneh. Putus asa dengan teror wajah-wajah ini, pemilik rumah memutuskan untuk menjual rumahnya, tapi tentu saja tidak ada yang mau beli. Sampai akhirnya wali kota memutuskan bahwa rumah itu jangan dijual, biarkan seperti itu untuk menarik wisatawan. Disinilah salah satu yang akhirnya memunculkan kontroversi kelak.
Wali kota kemudian memutuskan bahwa bagian dapur rumah itu akan disegel dan menjadi milik pemerintah untuk objek wisata serem-sereman. Sedangkan rumah tangga Maria Gomez akan diberikan dapur baru, dapur yang lain, di dekat dapur lamanya. Tetapi masalahnya ternyata tidak selesai. Setelah ditutup, setelah disegel dapur itu, penampakan-penampakan wajah bukan hanya muncul di dapur, tapi muncul di ruangan lain di rumah itu. Dan dalam jumlah yang makin banyak. Mula-mula seorang perempuan dengan 4 orang anak muncul di situ. Lama-kelamaan makin banyak. Sampai ada dalam waktu 1 hari itu 18 wajah manusia. Atau mungkin wajah hantu. Beberapa tetangga mengusulkan rumah itu lantainya dibongkar saja karena diketahui rumah itu memang bekas pekuburan kuno. Akhirnya setelah dibongkar, dari kedalaman 2,7 meter ditemukan beberapa kerangka manusia. Kerangkanya berbentuknya seperti terjepit. Jadi mungkin ada spekulasi, ada kabar burung yang menyebut bahwa kematiannya disebabkan karena dibakar hidup-hidup. Dan akhirnya banyak juga spekulasi yang menghubung-hubungkan dengan kematian para penyihir di abad pertengahan yang menjadi korban pembunuhan oleh kalangan agamawan. Kerangka-kerangka jenazah yang ditemukan itu kemudian dipindahkan dan dimakamkan dengan layak. Diharapkan dengan itu tidak ada kejadian-kejadian yang aneh lagi. Tetapi itu sama sekali tidak membantu. Fenomena kemunculan wajah di lantai itu semakin lama justru malah semakin banyak. Beberapa ahli, beberapa saintis, detektif, kepolisian, wartawan, datang semuanya ke sana untuk menyelidiki apa yang terjadi. Beberapa pihak sampai menyimpan kamera di beberapa sudut rumah itu untuk meneliti apa yang sesungguhnya terjadi. Dan dari beberapa rekaman itu, ada misteri baru yang terungkap. Ketika kamera itu dipasang 24 jam di malam hari, ternyata cetakan-cetakan wajah itu terlihat seperti berkomunikasi satu sama lain. Ada suara-suara lirih. Suaranya tidak bisa didengar oleh manusia, frekuensinya di bawah 20 Hz, tapi beberapa alat perekam mampu mendeteksinya. Suaranya seperti suara lirih. Beberapa paranormal kemudian mengidentikan ini seperti suara mantra-mantra penyihir di abad pertengahan. Penyihir-penyihir ini seperti memantrakan mantra-mantra gotik. Dan beberapa suara rekaman menunjukkan suara tangisan, suara lirih. Seakan-akan wajah-wajah itu menceritakan tentang sadisnya kehidupan yang pernah mereka alami dulu ketika hidup. Tapi tidak pernah ada yang bisa mengungkap apa sesungguhnya. Tidak ada bahasa yang bisa diungkap kecuali memang beberapa pelafalan identik dengan mantra-mantra gotik. Upaya menguak misteri ini terjadi selama 30 tahun, dari tahun 1971 sampai tahun 2000-an, bahkan tahun 2004 dan seterusnya, beberapa ilmuwan kecil-kecilan masih melakukan penelitian di situ. Berbagai penelitian itu memecah orang menjadi 2 kelompok. Sebagian pendapat menyatakan bahwa fenomena ini adalah rekayasa, tipuan, ada motif ekonomi di belakangnya. Bagian lain menyebutkan bahwa ini sama sekali bukan tipuan dan belum terungkap apa misteri sesungguhnya. Saya akan rangkum jadi 2 teori. Yang pertama itu adalah hipotesis forgery atau forgery hipotesis yang menyebutkan bahwa keluarga itu sengaja menciptakan fenomena seram di situ untuk mendapatkan akses ekonomi yang lebih besar. Seorang sosiolog yang akhirnya menerbitkan buku pertama spesial tentang ini menyebutkan bahwa peristiwa wajah Belmes adalah peristiwa palsu. Dia telah meneliti beberapa sampel dari wajah itu dan menemukan adanya cat, adanya beberapa zat-zat kimia yang bisa ditemukan di toko-toko terdekat, dan itu membuktikan bahwa wajah itu bukan muncul dari dalam tanah, menyeruak ke lantai, tetapi dilukis dari luar. Beberapa lukisan itu menunjukkan masih ada bekas guratan kuasnya. Jadi, dalam konteks ini jelas bahwa fenomena ini adalah tipuan. Kemudian ada kelengkapan lainnya. Disebutkan di sini bahwa material-material tertentu dari zat kimia itu bisa menghasilkan fenomena yang sama jika disimpan di media tertentu. Tetapi kelemahan dari teori ini adalah berbagai upaya rekonstruksi malah menunjukkan kegagalan dari teori ini. Itu yang pertama. Hipotesis yang kedua disebut Taftografis hipotesis.
Di sini disebutkan bukan makhluk-makhluk astral yang membuat fenomena wajah-wajah itu nampak di lantai, tetapi adanya dorongan dari pikiran orang yang tinggal di rumah itu. Orang yang tinggal di rumah itu punya memori tertentu dan dalam kondisi tertentu, memori-memori itu bisa mewujud. Maka ini biasa kita kenal dengan sebutan psychokinesis. Tetapi apapun teorinya, sampai sekarang belum ada yang benar-benar yakin tentang apa yang terjadi di sana. Orang-orang ahli keramik, orang-orang ahli semen, sudah datang ke sana, meneliti, dan membuktikan bahwa tidak ada sama sekali campur tangan manusia dalam kemunculan wajah-wajah itu. Mereka menemukan klaim adanya cat dan zat-zat kimia yang ditaburkan di situ sama sekali tidak terbukti. Tetapi ada juga pihak lain, detektif-detektif swasta, bahkan kalangan para psikologi dan paranormal menyebut bahwa di situ ada begitu banyak bekas-bekas perbuatan manusia. Penyelidikan terkait misteri ini belum berakhir walaupun Maria Gomeznya sudah meninggal, dan berbagai spekulasi tentang adanya motif keuangan di balik misteri ini tidak terungkap, karena Mario Gomez tidak mendapatkan sepeser uang pun dari situ. Dia hanya mendapatkan dapur baru dari pemerintah karena dapur lamanya sudah jadi objek wisata. Sekarang kabarnya berbagai penampakan masih ada, tetapi yang terakhir ini jelas-jelas dibuat direkayasa oleh manusia sebagai upaya pariwisata daerah. Oke, Baraya, itu saja. Saya harap Baraya tidak mengambil keputusan cepat-cepat. Saya pun tidak mengambil keputusan di sini. Baraya mau percaya, mau skeptis, silahkan saja. Saya hanya menceritakan. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Saya Guru Gembul. Tonton episode saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.